Setelah keluar dari area tengah menara, Tetua Liu sekali lagi membawa Shoyan berjalan-jalan di tingkat pertama menara. Shoyan, gerbang panmu baru saja dibentuk. Aku menyarankan ketika kamu membawa mereka ke sini, jangan memaksakan untuk memasuki ruang pelatihan kelas tinggi. Shoyan terkejut ketika mendengar ini, namun dia segera menganggukkan kepalanya. Akademi memang memiliki aturan, namun para tetua yang menjaga menara tidak boleh ikut campur dalam pertarungan antara siswa di ruang pelatihan. Selama mereka berbincang, Shoyan dan Tetua Liu sudah tiba di pintu masuk. Wu Hao yang masih di tempat ini juga telah sadar. Dia menghela napas setelah melihat sosok Shoyan muncul. Tetua Liu, terima kasih banyak untuk pelajaranmu hari ini. Jika aku memiliki waktu di masa depan, aku akan datang lagi untuk mencari bimbinganmu. Setelah mengatakan ini, Shoyan membawa Wu Hao pergi keluar dari menara. Setelah keluar dari menara, Shoyan berhenti sejenak. Berdiri di luar pintu, mengangkat kepalanya dan menatap menara hitam yang misterius. Sama seperti dia masih mengamati menara hitam, suara Yalo di dalam hatinya tiba-tiba terdengar. Benar-benar tak terduga, sebuah roh api yang memiliki emosi dan kecerdasan. Tidak heran Akademi Dalam begitu ketat. Mereka bahkan menciptakan segala ruang, yang bahkan elit Doujun harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk memecahkannya. Apa? Roh api? Guru, apa maksudnya? Shoyan bertanya dalam hatinya. Sebuah bentuk kehidupan yang tercipta dari inti api. Ular api yang kamu lihat sebelumnya harus menjadi kecerdasan yang diciptakan dari Fallen Heart Flame. Yalo perlahan menjelaskan. Lalu bagaimana kita akan memperbaiki api roh semacam ini jika kita memperolehnya? Sebelumnya, aku merasakan aura yang menakutkan dari sosok itu. Aku takut bahkan elit Douhang mungkin tidak cocok dengannya. Bagaimana kita bisa menelannya? Shoyan segera menjadi putus asa. Ini memang sangat sulit, namun tidak ada pilihan lain. Tentu saja, tidak masalah jika kamu bersedia untuk menyerah dan mencari api surgawi lainnya. Yalo tertawa samar. Apakah api surgawi begitu mudah untuk ditemukan? Shoyan segera berteriak dalam hatinya saat mendengar ini. Dalam hal ini, kita hanya bisa menunggu dan melihat. Yalo tertawa. Api mungkin dapat menyebar, namun tidak dapat diblokir. Fallen Heart Flame ini memiliki kekuatan merusak yang besar. Menurut dugaanku, dia masih membutuhkan 1-2 tahun untuk meletus. Pada saat dia meletus, Blazing Sky Cheer Pening Tower ini akan segera dimusnahkan. Sebelum letusan, para tetua Akademi Dalam sibuk untuk memblokir, dan kedua belah pihak akan memiliki beberapa kerugian. Pada saat itu, mungkin menjadi kesempatan kita. Mata Shoyan dengan cepat melintas setelah mendengar informasi yang diberikan gurunya. Sesaat kemudian, dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Selain Wu Hao yang berulang kali mengetuk kepalanya yang pusing, tidak ada gerakan lainnya. Kata-kata Yalo telah menyangkut soal kelangsungan hidup dan mati dari Akademi Dalam. Hari-hari berikutnya, kamu harus menyisihkan sebagian besar waktu untuk berlatih di menara. Akan lebih baik jika kamu dapat meningkatkan kekuatanmu di level Dowling dalam waktu 1,5 tahun. Selain itu, kamu harus pergi dan mulai berlatih teknik gerakan Dou 3000 petir. Kamu harus meningkatkan kekuatanmu untuk persiapan sebelum Fallen Heart Flame meletus. Suara Yalo menembak seperti peluru yang membuat Shoyan menghela napas dengan pahit. Kenapa kamu menghela napas? Apakah karena masalah gerbang pan? Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang Shoyan. Saat dia berbalik, itu benar-benar Wu Hao yang kelihatannya telah benar-benar pulih. Tidak apa-apa, mari kita pergi. Kita harus kembali dan lihat dulu. Setelah Shoyan mengatakan ini, dia memimpin untuk mempercepat langkah kakinya. Di belakangnya, Wu Hao mengikuti. 40 menit berlalu, mereka akhirnya tiba di kediaman siswa baru. Namun apa yang membuat mereka terkejut? Sosok manusia tiba-tiba berlari keluar dari dalam. Ketika dia melihat Shoyan dan Wu Hao, sukacita segera menyerbu ke wajahnya. Ketua, sesuatu telah terjadi. Ada seseorang yang ingin menarik beberapa siswa baru dari gerbang pan kita. Tapi tidak ada yang setuju. Akibatnya orang-orang itu ingin menciptakan masalah. Sekarang mereka memaksa senior Shunar dan Hujia untuk melawan. Siapa yang datang? Ekspresi Shoyan tenggelam. Dia buru-buru berjalan menuju ke dalam. Ketika dia mendengar pertanyaan Shoyan, siswa baru ini tanpa sadar menjadi sedikit ragu-ragu sebelum akhirnya menjawab dengan senyum pahit. Orang yang memimpin mereka adalah Baisan. Bajingan ini membalas kebaikan dengan menusuk orang di belakang.
Setelah mendengar ini, ekspresi Xiaoyan dan Wu Hao langsung menjadi gelap. Saat ini, pandangan Baisan tertuju pada Sun Er dan Hu Jia. Sun Er, Hu Jia, jangan keras kepala. Aku sudah mengatakan bahwa gerbang panmu pasti tidak akan mampu bangkit. Ini adalah masalah kami, tidak perlu bagimu. Orang yang meninggalkan teman-temannya khawatir tentang hal itu. Hu Jia tertawa dingin. Jika kamu tidak memiliki hal lain untuk ditangani, silahkan pergi. Kami tidak menyambutmu di sini. Sun Er melirik Baisan sebelum dia berbicara acuh tak acuh. Baisan, mengapa kamu mengatakan omong kosong seperti itu? Langsung serang dan hancurkan gangguan mereka. Secara alami, akan ada orang yang akan memilih untuk mengikuti kita. Pu Ao di samping Baisan tiba-tiba tertawa. Saudara Pu Ao benar, namun mereka adalah perempuan. Jika kita langsung bertarung, orang akan mengatakan kita tidak memiliki kemurahan hati. Kamu benar, Pu Ao tertawa ketika mendengar Baisan. Junior Sun Er, Xiaoyan mungkin cukup kuat untuk dapat membawa kalian semua untuk memenangkan kompetisi berburu energi. Sayangnya, dia tidak memiliki kualifikasi di Akademi Dalam. Mungkin dalam 1 atau 2 hari, dia sendiri akan membubarkan gerbang pan kalian. Tidak perlu khawatir tentang itu. Selama kakak Xiaoyan tidak membuka mulutnya, gerbang pan tidak akan takut paksi apapun. Sun Er menatap Pu Ao saat berbicara dengan suara dingin. Gadis yang keras kepala, namun karena wajahmu selama kamu menyerahkan 15 siswa baru hari ini, aku, Geng Putih, tidak akan datang untuk menemukan masalah dengan kalian di masa depan. Bagaimana menurutmu? Gerbang pan tidak akan menyerahkan satu orang pun untuk paksi apapun. Wajah Sun Er masih dingin ketika dia berbicara. Kalau begitu, sepertinya aku hanya bisa menggunakan kekuatan. Kamu bisa datang dan mencoba. Wajah Hu Jia sedingin es, douci hijau tua melonjak dari dalam tubuhnya. Setelah douci Hu Jia meletus, puluhan siswa baru di belakangnya juga meraung marah. Banyak douci warna berbeda meletus pada waktu yang sama. Namun sama seperti pertarungan akan meletus, bayangan hitam tiba-tiba melintas di langit membawa suara tajam merobek udara. Kemudian menembak ke tempat antara kedua belah pihak. Segera, ledakan disertai dengan debu yang menyebar, mengisolasi kedua belah pihak. Lebih tepatnya, Xiaoyan dan Wu Hao telah muncul di depan mereka. Xiaoyan, Wu Hao, aku pikir kalian berdua telah melarikan diri setelah mendengar berita. Ini benar-benar tak terduga kalian berani untuk kembali. Ekspresi Baisan berubah sedikit ketika dia melihat dua sosok yang telah muncul. Kakak Xiaoyan, mereka... Tatapan Sun Er berhenti di belakang Xiaoyan saat dia berbicara dengan pelan. Xiaoyan kemudian melambaikan tangannya dan tersenyum samar. Aku tahu, tinggalkan hal yang tersisa untukku. Kemudian Xiaoyan mengalihkan pandangannya pada Baisan dan Fu Ao. Baisan, kamu memang cocok untuk memiliki gelar bermuka tebal. Mataku benar-benar salah di masa lalu. Mendengar ini, wajah Baisan langsung menjadi hijau. Kamu boleh menjadi sombong, aku sudah mengatakan. Di Akademi Dalam, aku memiliki banyak cara untuk berurusan denganmu. Selain mengandalkan kekuatan orang lain, apalagi yang bisa kamu lakukan? Xiaoyan tertawa acuh tak acuh. Kamu... Baiklah, berhenti berdebat. Fu Ao melambaikan tangannya. Xiaoyan, aku tidak akan berdebat denganmu. Serahkan 15 siswa baru untuk kami. Geng Putih kami akan segera meninggalkan tempat ini. Dan jika aku tidak menyerahkan apapun, lalu aku akan mengalahkanmu sampai wibawamu benar-benar hilang di depan para siswa baru. Fu Ao hanya tertawa dingin. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia memutar lehernya dan melangkah maju. Namun Wu Hao yang berdiri di sampingnya tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menghentikan Xiaoyan. Biarkan aku. Orang ini adalah Doling. Ini mungkin sulit bagimu untuk menanganinya sekarang. Baiklah, Fu Ao, jika kamu menang, kami akan melakukan seperti yang kamu katakan. Namun jika kamu kalah, geng putihmu tidak diizinkan untuk menemukan masalah dengan gerbang pan selama 3 bulan. Apakah kamu berani bertaruh? Saudara Fu Ao, jangan setuju. Dia memiliki beberapa kartu truf yang kuat. Bahkan Lau Hou dikalahkan olehnya. Baisan buru-buru menyangkal. Tidak perlu. Luo Hou hanyalah seseorang yang baru saja memasuki Doling. Fu Ao melambaikan tangannya, tatapannya menatap tajam pada Xiaoyan, lalu melirik Sun Er yang berada di belakangnya. Mengapa kita tidak mengubah taruhannya? Jika aku menang, Sun Er termasuk di antara 15 siswa baru. Jika aku kalah, geng putih tidak akan menemukan masalah dengan kalian selama 6 bulan. Senyum di wajah Xiaoyan secara bertahap menarik diri setelah Fu Ao menyentuh kelemahannya.
Kelemahan Xiaoyan jelas gadis yang bernama Sun Er. Kakak Xiaoyan bersaing. Sun Er berbisik, tangan halusnya menggenggam dari belakang Xiaoyan. Xiaoyan menghirup napas dalam-dalam dan berbalik menatap Sun Er. Dia kemudian berbisik yang hanya mereka berdua bisa dengar. Aku akan menyingkirkan Geng Putih setengah tahun kemudian. Setelah itu, dia kembali mengarahkan pandangannya pada Fu Ao. Baik, mari kita mulai. Segera, tangan Xiaoyan dengan cepat membentuk beberapa segel. Skyfire, Three Mysterious Chains, perubahan pertama, perubahan lotus hijau. Setelah kekuatannya melonjak drastis ke level Dowling, Xiaoyan sejenak melirik Wu Hao di sampingnya. Awasi kelompok Baisan. Setelah mengatakan ini, tubuh Xiaoyan langsung melesat ke arah Fu Ao. Melihat tindakan Xiaoyan, mata Fu Ao juga menjadi serius. Mengepalkan tinjunya, cahaya biru segera melintas. Dan sebuah trisula sudah muncul di tangannya, kemudian menusuk ke arah bayangan hitam di depannya. Suara dentang logam segera terdengar ketika penguasa hitam besar Xiaoyan bertabrakan dengan trisula Fu Ao. Kekuatanmu cukup kuat. Tubuh Fu Ao bergetar sedikit. Dia mengambil setengah langkah mundur setelah tabrakan. Sekali lagi tubuhnya melesat ke arah Xiaoyan. Wajah Xiaoyan menegang saat dia menatap serangan trisula yang cepat mengikuti. Melambaikan penguasa hitam, dia juga melesat memenuhi serangan Fu Ao tanpa mundur sedikit pun. Saat ini, orang hanya bisa melihat di udara dua sosok bayangan berkedip-kedip di dalam kabut putih. Bahkan dalam pertarungan, orang hanya bisa mendengar suara dentang logam setelah penguasa hitam dan trisula bertabrakan beberapa kali. Peng, sebuah ledakan tiba-tiba dipancarkan dari kabut putih. Segera, dua sosok manusia menembak keluar. Kaki mereka diseret ke tanah selama lebih dari 10 meter sebelum akhirnya berhenti. Baik, kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Tidak heran kamu berani menjadi begitu sombong. Fu Ao menempatkan trisula di tangannya dengan keras ke tanah sambil terengah-engah. Mari kita selesaikan dengan satu pukulan. Fu Ao menatap Xiaoyan di kejauhan yang juga dengan napas terengah-engah. Dia sekali lagi melesat ke arah Xiaoyan. Douci warna biru pada trisulanya bergulung. Kemudian membentuk sebuah bayangan hiu biru besar. Dengan mulut terbuka, segera menembak secara bersamaan. Mata Xiaoyan menatap tajam pada bayangan hiu yang dengan cepat diperbesar di matanya. Tangannya bergetar sedikit. Douci api warna hijau melinjak keluar dari tubuhnya, segera mengaliri penguasa hitam. Kemudian kedua tangannya perlahan mengangkat penguasa hitam di atas kepalanya. Hancurkan! Peng, kedua kekuatan bertabrakan di udara. Segera kabut yang meresap di udara melonjak, membentuk riak menyapu ke segala arah. Ekspresi Fu Ao menjadi jelek dalam kabut setelah melihat trisulanya dikunci oleh penguasa hitam. Bukan hanya memadamkan energi hiunya, bahkan menghancurkannya. Wajah Xiaoyan saat ini sudah benar-benar memerah setelah menampilkan kekuatannya sampai batasnya. Dia kemudian menatap tajam wajah Fu Ao yang berada di depannya. Mulutnya tiba-tiba terbuka dan mengaum. Segera suara petir seperti dari auman singa melonjak. Fu Ao yang tidak punya waktu untuk mundur, dia hanya bisa pasrah menerima auman Xiaoyan. Tangannya bergetar cepat. Beberapa jejak darah merembes keluar dari telinganya. Tanpa menunggu waktu, Xiaoyan kemudian berbalik dan muncul di sisi kiri Fu Ao. Dengan tinjunya yang sudah mengepal, langsung menghantam wajah Fu Ao. Peng, tubuh Fu Ao terbang seperti layangan putus saat tubuhnya meluncur beberapa kali di udara. Sebelum dengan keras mendarat di tanah, tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup. Suasana sekitar sejenak hening sebelum suara batuk Xiaoyan terdengar. Tangannya memegang penguasa hitam yang tertancap di tanah, sementara satu lututnya bersandar pada tanah. Kakak Xiaoyan, kamu baik-baik saja? Sosok Sun Er melintas dan langsung memegang pinggang Xiaoyan. Aku baik-baik saja. Ini hanya reaksi karena aku dengan paksa menaikkan kekuatanku. Xiaoyan mengangkat tubuhnya dengan susah payah sambil menggeleng. Kemudian dia mengalihkan pandangannya pada kelompok geng putih, termasuk Baisan. Fu Ao telah kalah, bawa dia pergi. Ingat janji kalian pada kami. Si bodoh ini terlalu percaya diri. Dia pikir tidak ada yang bisa mengalahkannya hanya karena dia Dowling bintang 3. Baisan mengutuk sambil melihat Fu Ao yang sudah tergeletak di tanah seperti anjing mati. Baisan merasa tidak nyaman karena tatapan dingin Xiaoyan. Sesaat kemudian, dia akhirnya melambaikan tangannya. Ayo pergi. Kakak Xiaoyan, aku takut bahwa setelah kamu mengalahkan Fu Ao, berita ini akan cepat menyebar di Akademi Dalam.
Itu juga hal yang baik, setidaknya itu dapat menakut-nakuti faksi yang memiliki beberapa niat buruk terhadap kita. Xiaoyan sekali lagi menghela napas, kemudian tatapannya menyapu para anggota gerbang PAN. Semuanya, aku pikir sekarang kalian semua mengerti betapa pentingnya kekuatan di Akademi Dalam. Oleh karena itu, mulai besok kita akan mulai memasuki Blazing Sky Opening Tower untuk berlatih. Mendengar ini, semua anggota gerbang PAN memerah. Wajah mereka mengangguk dengan berat. Baiklah, semua orang bisa bubar. Berkumpul di sini besok, kita akan memasuki Blazing Sky Opening Tower. Xiaoyan melambaikan tangannya. Dia segera berbalik dan berjalan menuju pavilion kecil. Memasuki pintu, langkahnya tiba-tiba terhenti saat berbisik pada Sun Er di sampingnya. Sun Er, tolong panggil Atai ke sini. Aku punya beberapa pertanyaan untuknya. Tentunya Xiaoyan ingin menanyakan seperti apa kekuatan geng putih. Dari informasi Atai, Xiaoyan akhirnya mengetahui seluruh kekuatan geng putih. Pemimpin geng putih bernama Bai Cheng, sepupu tertua Baisan, yang sudah berada di level Dowling bintang 6. Selain itu, dia juga masuk peringkat kuat di ranking 34. 4 Dowling, 13 Tat Doshi, dan sisanya di puncak kelas Doshi. Geng putih ini memang cukup kuat. Sementara Xiaoyan mencari informasi mengenai geng putih, di dalam geng putih saat ini ada lebih dari 10 orang berdiri di sekitar atau duduk dalam sebuah ruangan. Ada beberapa kemarahan di wajah orang-orang ini. Bai Cheng, pemimpin geng putih, memandangi wajah menyedihkan Fu Ao yang saat ini dibungkus kain kasa. Fu Ao, bagaimana dengan lukamu? Lukaku tidak terlalu serius, namun aku harus beristirahat selama 40 hari agar bisa sepenuhnya pulih. Bai Cheng mengangguk sedikit dan menyipitkan matanya. Ketua, kali ini aku berada di posisi yang kurang menguntungkan karena tidak tahu kekuatan Xiaoyan. Jika aku melawannya di masa depan, aku pasti tidak akan kalah. Fu Ao berkata dengan ketidakpuasan. Apakah masih belum cukup membuat malu dirimu sendiri? Wajah Bai Cheng tenggelam, telapak tangannya tiba-tiba membanting di atas meja. Jika kamu tidak membuat janji sebelum pertarungan hari ini, aku akan membawa orang-orang untuk menghancurkan gerbang PAN, namun kamu terlalu bodoh. Sekarang, perjanjian tersebut telah menyebar ke seluruh Akademi Dalam. Jika kita pergi dan menemukan masalah dengan gerbang PAN sekarang, kita hanya akan mempermalukan diri kita sendiri. Sepupu, kamu berpikir untuk meninggalkan kelompok Xiaoyan selama setengah tahun ini? Baisan bertanya sambil mengerutkan keningnya. Bai Cheng merenung sejenak sebelum mengangguk. Mereka tidak akan bisa menjadi lebih kuat dalam setengah tahun. Pada saat itu, aku pribadi akan mengeluarkan sebuah tantangan untuk gerbang PAN. Ini hanyalah rencana awal, kita akan memutuskan berdasarkan situasi. Juga suruh seseorang untuk menguasai setiap tindakan gerbang PAN. Baiklah, ini sudah cukup larut. Besok aku akan memasuki Blazing Sky Opening Tower untuk berlatih. Itu mungkin akan memakan waktu 6 hari sebelum aku keluar. Selama waktu itu, kamu dan Fu Ao dan dua lainnya akan mengurusi geng putih. Bai Chen berdiri dan memerintahkan dengan samar-samar.